Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan bab mengenai riset pemasaran dan meramalkan permintaan yang beranggotakan 1. Donna Nur NBI 12219006, 2. Binti Juwana NBI 12219008, 3. Dwi April NBI 12219009, 4. Saya sendiri Dewi Ratna NBI 12219013, 5. Novenia Dwi NBI 12219014. Dalam riset pemasaran dan meramalkan permintaan, yang pertama yaitu pengertian sistem riset pemasaran. Nah, di sini riset pemasaran itu merupakan suatu penelitian sistematis yang diawali dengan perumusan sebuah masalah, kemudian tujuan penelitian, pengumpulan informasi dan data, pengelolaan data, serta interpretasi hasil penelitian. Di sini juga disebutkan pengertian riset pemasaran menurut para ahli. Yang pertama yaitu dari Philip Kotler yang menyebutkan bahwa riset pemasaran adalah suatu perencanaan, pengumpulan, analisis, dan pelaporan yang sudah tersistematis dari data atau berbagai penemuan yang relevan dengan adanya situasi pemasaran tertentu yang telah dihadapi oleh perusahaan. Yang kedua dari American Marketing Association yang menyebutkan bahwa riset pemasaran adalah fungsi yang menghubungkan konsumen, pelanggan, dan publik dengan pemasar melalui informasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mendefinisi peluang dan masalah pemasaran, menghasilkan dan menyempurnakan serta mengevaluasi upaya pemasaran, dan memantau kinerja pemasaran. Yang ketiga dari Robi Susatyo yang menjelaskan bahwa riset pemasaran adalah suatu pengidentifikasian yang lebih objektif dan tersistematis yang akan dilanjut dengan pengumpulan, analisis, dan perangkaian beberapa informasi yang bertujuan agar dapat memperbaiki dalam pengambilan keputusan yang masih berkaitan dengan solusi permasalahan dan penentuan berbagai peluang dalam proses pemasaran. Nah, dari pengertian-pengertian yang telah disebutkan tadi dapat disimpulkan bahwa dalam berbisnis kita tidak hanya mementingkan keuntungan saja ataupun modal dan penjualan, tetapi juga memperhatikan sistem pemasarannya. Baik itu untuk bisnis skala kecil seperti UMKM atau bisnis skala besar yang ada di perusahaan, entah itu perusahaan barang ataupun jasa. Nah, dalam sistem pemasaran ini, semua ada perhitungan dan risetnya, yang mana hal ini dilakukan supaya target yang ditetapkan oleh perusahaan berjalan dengan baik dan lancar. Nah, dengan adanya riset pemasaran ini juga merupakan upaya untuk memberi masukan bagi pihak manajemen, supaya nanti pihak manajemen akan mengetahui apa saja yang perlu diperbaiki dan strategi pemasaran apa yang masih tepat untuk merebut peluang, sehingga secara tidak langsung dapat menjadi alat evaluasi bagi manajemen untuk menentukan langkah yang tepat bagi perusahaannya. Proses riset pemasaran. Proses riset pemasaran di sini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, menetapkan masalah dalam riset. Dalam menetapkan masalah dalam riset dilakukan dengan langkah yang benar dan tepat. Karena proses perumusan masalah riset ini mempunyai peranan yang sangat penting. Tujuannya agar kita dapat mengerti apa yang kita ambil dalam merumuskan masalah tersebut. Contohnya, misal kita ingin mengerti bagaimana cara mengetahui besarnya biaya yang diperlukan. Kita harus mengerti mengapa kita ambil permasalahan tersebut. Misalnya, apakah selama ini biaya yang dikeluarkan terlalu besar. Lalu yang kedua, menetapkan tujuan riset. Setelah kita menetapkan masalah riset, kita harus mengerti tujuan apa yang kita ambil dari masalah tersebut.
karena penetapan tujuan haruslah tepat agar riset yang kita lakukan bisa berjalan dengan sukses. Lalu yang ketiga, ada pengembangan rencana riset. Setelah kita menetapkan masalah, menetapkan tujuan, kita harus mengambil langkah-langkah selanjutnya apa yang akan kita lakukan. Tujuannya agar kita dapat mengerti apa langkah yang harus kita ambil dan mengembangkan permasalahan dalam riset tersebut. Yang keempat, mengumpulkan sumber data. Dalam mengumpulkan sumber data di sini itu dibagi menjadi dua, ada data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang biasanya diambil langsung dari lapangan, sedangkan data sekunder adalah data penunjang atau biasanya diambil dari buku atau sumber referensi. Lalu yang kelima, pendekatan riset. Dalam pendekatan riset di sini itu contohnya seperti tindakan observasi, survei. Diharapkan dengan pendekatan riset mendapatkan hasil yang terbaik dan maksimal. Yang keenam, rencana pengambilan sampel. Dalam melakukan pengambilan sampel harus diperhatikan 3 hal. Yang pertama, unit pengambilan sampel, yaitu orang yang akan disurvei. Yang kedua, ukuran sampel, yaitu jumlah unit dalam populasi yang akan disurvei. Yang ketiga, prosedur pengambilan sampel, yaitu cara memilih responden. Setelah itu, melakukan analisis dan interpretasi data. Setelah kita mengumpulkan informasi-informasi, dihasilkanlah data-data yang akan kita analisis untuk menjadi laporan riset. Sebelum kita melakukan analisis, pasti kita akan seperti kayak mengolah data tersebut, bisa melalui editing, melalui tabulasi, melalui statistik, seperti itu, yang akhirnya data tersebut akan kita buat laporan riset. Yang terakhir ada menyusun laporan riset. Setelah kita melakukan analisis data, lalu dibuatlah laporan riset. Laporan riset ini dapat berupa hasil penelitian, kesimpulan, ataupun rekomendasi penelitian. Nantinya laporan riset ini akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah tertentu. Mengukur produktivitas pemasaran. Suatu tugas penting riset pemasaran adalah menilai efisiensi dan efektivitas aktivitas pemasaran. Riset pemasaran dapat membantu mengarahkan kebutuhan akuntabilitas yang semakin meningkat. Dua pendekatan yang saling melengkapi untuk mengukur produktivitas pemasaran adalah 1. Matriks pemasaran. 2. Pembentukan bauran pemasaran. Kita bahas yang satu dahulu, matriks pemasaran. Metrik pemasar menggunakan banyak sekali ukuran untuk menilai efek pemasaran. Metrik pemasaran sendiri adalah perangkat ukuran yang membantu perusahaan menghitung, membandingkan, dan menginterpretasikan kinerja pemasaran mereka. Mengukur kinerja pemasaran. Pemasar dewasa ini menunjukkan minat yang makin besar dalam mengembangkan matriks pemasaran yang lebih baik untuk mengukur kinerja rencana pemasaran. Manajer dapat menggunakan analisis sebagai alat untuk memeriksa kinerja rencana, yaitu 1. Analisis penjualan, 2. Analisis pangsa pasar, 3. Analisis biaya, 4. Analisis keuangan, 5. Analisis profitabilitas, 6. Analisis profitabilitas pemasaran. Biaya langsung versus biaya penuh. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dibebankan langsung pada entitas pemasar yang tepat. Biaya umum yang dapat dilacak, biaya yang hanya dapat dibebankan secara tidak langsung tetapi masih tetap masuk akal pada entitas-entitas pemasaran. Biaya umum yang tidak dapat dilacak yaitu yang
pengalokasiannya pada entitas pemasar dilakukan dengan sangat sewenang-wenang. Kita bahas ke nomor 2 sekarang. Pembentukan bauran pemasaran. Akuntabilitas pemasaran juga berarti bahwa para pemasar dapat lebih tepat mengestimasi efek dari eventasi pemasaran yang berbeda. Mode bauran pemasaran menganalisis data dari berbagai sumber, seperti data pemindai pengecer, data pengiriman perusahaan, penetapan bunga, media, dan data. Pengeluaran promosi untuk memahami lebih tepat efek dari kegiatan pemasaran khusus. Peramalan dan pengukuran permintaan. Salah satu alasan utama perusahaan melakukan riset pemasaran adalah untuk mengidentifikasi peluang pasar. Ukuran permintaan pasar. Permintaan dapat diukur untuk 6 level produk yang berbeda, 5 level ruang yang berbeda, dan 3 level waktu yang berbeda. 1. Pasar potensial, 2. Pasar yang tersedia, 3. Pasar sasaran, 4. Pasar yang tertembus. Perbendaharaan kata untuk pengurangan permintaan di dalam permintaan pasar dan permintaan perusahaan, kita membedakan fungsi permintaan, ramalan, penjualan, dan potensi pasar. Mengestimasi permintaan yang akan datang. Sangat sedikit produk atau jasa yang mudah untuk dibuat ramalannya. Dari yang sedikit itu, umumnya adalah produk yang level atau kecenderungan absolutnya relatif konstan dan tidak mengalami persaingan, atau dalam kurung perusahaan penyedia jasa umum, atau produk yang menghadapi persaingan yang stabil, atau oligopoli. Seluruh ramalan dirancang berdasarkan satu dari antara 3 dasar informasi. 1. Apa yang dikatakan orang. 2. Apa yang dilakukan orang. 3. Apa yang telah dilakukan orang. Ya, poin selanjutnya adalah peramalan dan pengukuran permintaan. Alasan utama perusahaan melakukan riset pemasaran adalah untuk mengidentifikasi peluang pasar. Jadi, setelah riset selesai, perusahaan harus mengukur dan memperkirakan ukuran pertumbuhan dan potensi laba tiap peluang pasar. Selanjutnya, ramalan penjualan tersebut juga digunakan oleh departemen-departemen pada perusahaan tersebut. Ukuran permintaan pasar. Masing-masing ukuran permintaan pasar harus memenuhi tujuan tertentu. Jadi, perusahaan perlu memperkirakan permintaan jangka pendek bagi produk tertentu agar dapat melakukan pemesanan bahan mentah, merencanakan produk, dan peminjaman uang tunai sebagai modal. Ukuran pasar didasarkan pada jumlah pembeli yang mungkin ada pada suatu penawaran. Dan ada beberapa cara untuk memecah pasar. Di antaranya adalah pasar potensial, pasar yang tersedia, pasar sasaran, dan pasar penetrasi. Pasar potensial adalah kumpulan konsumen yang memiliki minat yang cukup besar terhadap penawaran pasar, akan tetapi konsumen itu tidak cukup untuk mendefinisikan pasar bagi pemasar, kecuali mereka yang punya penghasilan dan akses terhadap produk. Pasar yang tersedia adalah kumpulan konsumen yang memiliki minat, penghasilan, dan akses terhadap penawaran tertentu. Nah, bagi beberapa penawaran pasar, pemerintah atau perusahaan mungkin membatasi penjualan untuk kelompok tertentu. Contohnya saja, ada suatu negara bagian mungkin melarang penjualan sepeda motor untuk semua orang yang berusia di bawah 21 tahun. Orang dewasa yang memenuhi syarat membentuk pasar tersedia berkualifikasi. Jadi, hanya kumpulan-kumpulan konsumen tertentu yang dapat membelinya. Selanjutnya, pasar sasaran. Pasar sasaran adalah bagian pasar tersedia berkualifikasi yang diputuskan perusahaan untuk dikejar atau memfokuskan satu usaha saja.
Dan yang terakhir adalah pasar penetrasi, adalah konsumen yang membeli produk perusahaan. Nah, bagaimana sih memperkirakan permintaan saat ini? Memperkirakan permintaan saat ini bisa dilakukan dengan cara menghitung potensi pasar total. Sementara definisi pasar total sendiri adalah jumlah penjualan maksimum yang mungkin tersedia bagi semua perusahaan dalam sebuah industri tertentu selama periode di bawah tingkat usaha pemasaran industri dan kondisi lingkungan tertentu. Cara umum untuk mengestimasikan potensi pasar total tersebut bisa dengan cara mengestimasikan jumlah potensi pembeli dikalikan dengan jumlah rata-rata yang dibeli seseorang serta kalikan dengan harganya. Contoh kasusnya adalah diketahui terdapat 100 pembeli buku setiap tahun. Rata-rata pembeliannya sebanyak 5 dengan harga buku rata-rata 50.000. Tentukan berapa potensi pasar buku tersebut. Jadi itu tinggal mengkalikan semuanya. Jadi potensi pasarnya adalah 100 dikali 5 buku dikali 50.000, hasilnya 250 juta. Komponen yang paling sulit diestimasikan adalah jumlah pembeli produk tertentu atau di pasar tertentu. Contohnya saja, orang selalu dapat memperhitungkan dengan populasi total negara Indonesia. Katakan saja 240 juta orang. Selanjutnya, kita mengeluarkan kelompok yang sudah pasti tidak akan membeli produk yang bersangkutan. Dengan asumsi bahwa orang buta dan anak di bawah 12 tahun tidak membeli buku dan jumlah mereka 20% dari populasinya. Itu berarti hanya 80% dari populasi atau kurang lebih 192 juta orang yang akan berada di kelompok suspekul atau kelompok yang dicurigai. Selanjutnya akan dapat dilakukan riset lebih jauh dan menemukan bahwa orang yang berpenghasilan dan berpendidikan rendah tidak membaca buku dan jumlah mereka meliputi lebih dari 30% dari suspekul atau orang yang dicurigai. Dengan mengeluarkan mereka, didapat kelompok calon yang berjumlah 134 juta pembeli buku. Angka tersebut akan digunakan sebagai potensi jumlah pembeli dalam menghitung potensi pasar total. Potensi pasar wilayah dimulai dari perusahaan-perusahaan menghadapi masalah dalam memilih wilayah terbaik dan mengalokasikan anggaran pemasaran mereka secara optimal ke berbagai wilayah tersebut. Karena itu, mereka perlu mengestimasikan potensi pasar sejumlah kota, negara bagian, dan negara yang berbeda-beda. Di sini ada dua metode utama yang digunakan untuk menilai potensi pasar wilayah. Yang pertama, metode pembentukan pasar yang digunakan khususnya oleh para pemasar untuk konsumen bisnis atau perusahaan. Yang kedua, metode indeks berbagai faktor yang digunakan khususnya oleh para pemasar untuk konsumen akhir atau barang konsumsi. Selain memperkirakan total potensial dan potensi wilayah, perusahaan juga harus mengetahui penjualan industri sebenarnya yang terjadi di pasarnya. Ini berarti perusahaan harus mengidentifikasi pesaing dan memperkirakan penjualan mereka. Selanjutnya adalah mengestimasikan permintaan yang akan datang. Sangat sedikit sekali produk atau jasa yang mudah untuk dibuat ramalannya. Dari yang sedikit itu umumnya adalah produk yang tingkat kecenderungannya absolutnya relatif konstan dan yang tidak mengalami persaingan, atau produk yang mengalami persaingan yang stabil. Dari kebanyakan pasar,
permintaan total dan permintaan per perusahaan itu tidak stabil, dan ramalan yang baik menjadi faktor kunci bagi keberhasilan perusahaan. Semakin tidak stabil permintaan, semakin penting ketepatan peramalan dan semakin teliti prosedur peramalannya. Biasanya, perusahaan-perusahaan umumnya menggunakan prosedur 3 tahap untuk menyiapkan ramalan penjualan. Yang pertama adalah mula-mula mereka menyiapkan ramalan perekonomian makro, lalu diikuti oleh ramalan industri, dan setelah itu diikuti oleh ramalan penjualan perusahaan. Ramalan perekonomian makro membutuhkan proyeksi tingkat inflasi, pengangguran, tingkat suku bunga, pengeluaran konsumen, investasi bisnis, pengeluaran pemerintah, ekspor neto, dan variabel-variabel lainnya. Hasil akhirnya adalah ramalan produk nasional bruto yang kemudian digunakan bersama dengan indikator-indikator makroekonomi lainnya untuk membuat ramalan penjualan industri. Kemudian perusahaan menurunkan angka ramalan penjualannya dengan mengasumsikan bahwa perusahaan itu akan mendapatkan sejumlah pangsa pasar tertentu. Bagaimana cara perusahaan menyusun ramalan? Perusahaan bisa melakukan secara internal atau membeli ramalan dari sejumlah sumber luar, seperti perusahaan riset pemasaran yang menyusun ramalan dengan mewawancarai pelanggan, distributor, dan pihak lain yang banyak pengetahuannya. Seluruh ramalan dirancang berdasarkan satu di antara 3 dasar informasi, yaitu apa saja kata orang, apa yang akan dikatakan orang, atau apa yang telah dilakukan orang. Ramalan penjualan juga dapat disusun berdasarkan penjualan yang telah lalu, atau analisis runtut waktu. Analisis runtut waktu adalah penguraian runtut waktu yang lalu menjadi 4 komponen, yaitu tren, siklus, musiman, dan komponen tak teratur. Dan proyeksinya komponen-komponen itu ke masa depan. Pelancaran eksponensial adalah proyeksikan penjualan periode berikut dengan cara menggabungkan rata-rata penjualan yang lalu dan penjualan terkini dengan memberikan bobot yang lebih besar ke penjualan terkini. Analisis permintaan statistikal adalah berupa pengukuran level dampak masing-masing dari serangkaian faktor kausial pada level penjualannya. Akhirnya, analisis ekonometrik adalah berupa penyusunan seperangkat persamaan yang menggambarkan sistem tertentu yang selanjutnya menghasilkan kesesuaian dengan sejumlah parameter secara statistik. Bagaimana dengan proses pengujian pasar? Karena bila pembeli tidak merencanakan pembelian mereka, maka uji pasar secara langsung perlu dilakukan. Uji pasar langsung diperlukan terutama untuk meramalkan penjualan produk baru atau penjualan produk yang sudah ada di wilayah atau saluran distribusi baru. Sekian dari apa yang kami sampaikan, semoga bisa diterima dan dipahami dengan jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.